Ketika antum sedang disakiti orang lain, maka Anda memiliki 3 pilihan cara untuk membalasnya. Ketika Anda disakiti, sakit itu kayak ngenes banget. Dan mohon maaf ya, kadang-kadang kan kita kalau ada orang curhat itu kita sekedar memahami curhatannya dari tulisan. Dalam keadaan boleh jadi perasaan yang dia tumpahkan di dalam curhatannya itu melampaui sakitnya dari sekedar apa yang dia tulis. Maka kadang-kadang kita juga perlu memahami sih ya yang semacam itu. Nah maka begini, ketika Anda merasa tersakiti, maka Anda ada 3 cara pilihan untuk membalas. Dan semuanya boleh, dan Anda tidak berdosa, serta bukan aib. Faham ya? Boleh, tidak dosa, dan bukan aib. Artinya memang syariat memberi Anda pilihan itu. Nomor 1, balaslah keburukan orang yang menyakiti Anda dengan keburukan yang semisal, setara. Jadi misalkan Anda dipukul pipi, balas pukul pipinya. Anda diribah, balas dia ribah. Anda misalkan dihina, balas hina dia. Boleh enggak? Boleh. Loh Ustaz, kok ajarannya membalas? Karena memang begitu. Supaya orang yang melakukan tahu bagaimana rasanya orang yang tersakiti karena perbuatan dia. Maka boleh nggak dibalas? Boleh. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Allah firmankan di dalam Al-Quran, dan balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Ditafsirkan oleh para ulama, boleh loh ternyata kita membalas keburukan orang lain dengan keburukan semisal seperti yang dia lakukan kepada kita. Anda merasa tersakiti oleh orang lain, balas supaya bagaimana dia ikut merasakan sakitnya Anda ketika tersakiti. Itu pilihan yang pertama. Tapi apa yang Anda dapat? Anda tidak mendapatkan apapun kecuali apa? Puas di dalam hati. Dikira saya nggak bisa. Dikira saya nggak berani. Tuh syukurin lo. Gimana tuh rasanya disakitin orang. Tapi dia nggak berdosa. Dan biasanya Ustaz, yang seperti itu nggak puas nggak Ustaz ternyata membalas seperti itu. Nggak bisa. Kurang ini aku balas. Kurang ya. Lah, Karena merasa kurang. Dorongannya bukan dari kebaikan, tapi dorongannya dari keburukan. Dan keburukan itu tidak pernah memunculkan kepuasan. Dan ini quote keren ini. Orang yang melakukan keburukan tidak ada endingnya. Sementara kebaikan endingnya surga. Masya Allah. Endingnya kepuasan, endingnya ketenangan, endingnya kebahagiaan. Kan begitu. Itu yang pertama. Silakan dibalas. Tapi Anda nggak dapat apapun kecuali sekedar mungkin ya perasaan bisa membalas. Bisa saja. membalas gitu aja ya. Bisa balas. Cara yang kedua, ketika Anda disakiti orang lain, Anda punya pilihan apa? Biarkan dia di dunia jangan dibalas, tapi tagih dia kelak di akhirat. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di saat itu tidak ada kezaliman, di bawah pengadilannya Allah yang maha adil, dihisap langsung oleh Allah yang hisapnya paling teliti. Nah, ketika Anda membiarkan orang yang menyakiti Anda di dunia, tapi Anda tagih untuk berupa pahala yang Anda dapatkan kelak di akhirat, apa dalilnya? Biarin di dunia. Kamu menghina saya, udah biarin, nanti di akhirat kita ketemu. Gitu kan? Oh kamu ambil duit saya, udah biarinlah di dunia, nanti biar di akhirat Allah yang mengadili. Apa dalilnya? Insya Allah semua pemirsa tahu mengenai hadis yang berbicara tentang orang yang bangkrut. Ketika Nabi SAW bersabda, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Para sahabat jawabannya ya tentu duniawi banget kan. Apa jawabannya? Yaitu orang yang berdagang, dagangannya habis, duitnya nggak ngumpul. Rasulullah bilang, minus sudah, minus tenaga, minus tempat, segala macam minus. Rasulullah SAW mengatakan, bukan itu yang saya maksud. Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat. Anda sholat kan? Membawa pahala puasa, tentu Anda puasa kan? Membawa pahala sedekah, Anda juga sedekah. Baca Al-Quran, Anda baca Al-Quran. Bawa pahala haji umroh, Anda lakukan semua itu. Tapi orang ini yang datang ke akhirat membawa pahala sedemikian rupa banyaknya,
ternyata pernah memukul si fulan, pahalanya diambil oleh si fulan yang dipukul. Pernah menggunjing si fulan, pahalanya diambil sama si fulan yang dia gunjing. Pernah memfitnah si fulan, pahalanya diambil oleh si fulan yang pernah dia fitnah. Pernah mencurangi si fulan, pahalanya diambil sama si fulan yang pernah dia curangi. Dan datang berbagai macam orang-orang yang pernah dia zalimi untuk menuntut balas kepadanya di hari kiamat. Kalau pahalanya habis, sementara yang nuntut masih banyak, maka Allah jadikan dosanya orang yang terzolimi ditanggung oleh orang yang menzolimi. Insyaallah. Ini pilihan kedua. Sabar sejenak di dunia, tuntutnya di mana? Di akhirat. Ya sedikit lebih baik dibanding yang pertama. Tapi untuk pemirsa podcast itu pilihannya ketiga. Kita tidak menganjurkan dua pilihan pertama. Nah, yang ketiga. Yang ketiga. Apa itu, Ustaz? Tidak membalas di dunia dan tidak menuntut di akhirat. Terus pertanyaannya, saya dapat apa? Di dunia nggak balas, nggak mukul, nggak gunjing, nggak menghina. Terus di akhirat saya juga nggak nuntut buat dia. Maka terus saya dapat apa? Allah Ta'ala langsung yang menanggung ganjaran untuk Anda. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Faman afa", barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, memperbaiki hubungan dengan tidak menuntut kelak di hari kiamat. Apa yang dia dapatkan? Fa ajruhu 'ala Allah, balasannya langsung Allah yang memberi. Misalkan begini, apabila antum ana sakitin, terus antum nuntut ana, Allah kasih dari kezoliman yang ana lakukan kepada antum pahala cuma secangkir. Ini ukuran kezoliman yang saya lakukan, Anda dapat pahala 1 cangkir dari kebaikan yang saya lakukan. Ini kalau nuntut. Kalau tidak nuntut, Allah kasih 1 galon kebaikan. Tentu lebih besar 1 galon kan. Nah, itu ada 3 pilihan ketika Anda merasa tersakiti oleh orang lain. Balas, atau biarkan dunia tuntut akhirat, atau biarkan dunia jangan tuntut akhirat. Dapat apa? Allah langsung yang akan memberi ganjarannya. Nah, misal begini, Ustaz. Kalau misalkan ya kita dizalimi orang. Misalkan dizalimi, terus gini, Ustaz. Iya. Ya Allah, karena doa orang terzalimi kan makbul, Ustaz ya. Betul. Terus kita ngomong, ya Allah, saya dizalimi dengan posisi saya yang dizalimi ini, saya gunakan untuk berdoa kepadamu, saya ingin diganti dengan surga. Jadi itu gimana, Ustaz? Itu termasuk kepada pilihan yang mana? Jadi dia juga dia mengabaikan orang yang dizalimi. Itu masuk pilihan yang ketiga. Ketiga ya. Dia Boleh tidak membalas dan dia tidak menuntut. Dan itu sebenarnya beda kasus kan. Ini kasusnya keutamaan orang yang ketika tersakiti, terzolimi, itu kan disebutkan oleh An-Nabi SAW di antara 3 doa yang tidak tertolak itu doaul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Maka ketika kita teraniaya, kita punya 1 kesempatan doa terijabah. Maka sayang sekali kalau doa yang mustajab ini kita gunakan untuk berdoa yang jelek kan. Kenapa tidak kita gunakan waktu yang mustajab ini untuk berdoa dengan doa yang baik? Ya Allah, kuatkan kesabaranku, ya Allah berikan keistiqomahan kepadaku, ya Allah masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Diterima nggak sama Allah? Diterima karena dia posisinya apa? Terzalimi. Tapi mungkin nggak gini, Ustaz. Ini pertanyaan lanjutannya. Kita mengabaikan orang yang menzalimi kita. Iya. Mungkin nggak ini? Ternyata orang ini juga karena tidak bertobat, akhirnya Allah juga tetap menghukum. Tapi kita udah dapat doa yang baik gitu. Bisa mungkin jadi. Karena begini, salah satu di antara dosa di dalam riwayat yang sahih yang Allah segerakan balasannya di dunia sebelum di akhirat itu kezaliman. Maka urusan dia bakal dibalas atau tidak sama Allah, itu urusannya dia dengan Allah. Urusan dia dengan kita, saya memaafkan atau tidak. Kalau saya memaafkan, maka urusan dia dengan saya selesai. Tapi urusan dia dengan Allah belum tentu selesai. Berarti ngeri. Karena dia menjalankan apa yang Allah larang kan? Iya. Nah, maka ketika tidak ada tobat, tidak ada penyesalan, tidak ada istighfar, tentu dia pasti akan mendapatkan balasan lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, orang yang zalim itu dia sedang memiliki 2 dosa berarti, 2 kesalahan.
Betul. kepada manusia dan kepada Allah. Betul, Berarti memang harus begitu. tuntas semuanya ini. Harus tuntas. Tapi ketika berkaitan dengan manusia, yang didahulukan minta maaf ke manusianya. Nah, sekarang kita masuk Ya. ke sikap. Sikap. Sekarang begini pemirsa. Ini justru inti dari pengajian kita di malam hari ini ya. Biar kemudian senyum ini tetap merekah di bibir saya. Ini kan kiasan ya, artinya bagaimana kita ridho, kita tetap husnudzon, kita tetap optimis, tetap semangat, walaupun kemudian kita dalam keadaan terluka. Yang pertama, ini poin yang keren-keren sekali saya rasa. Nomor 1, yakini bahwa orang yang tersakiti orang lain, tersakiti oleh orang lain, pada hakikatnya dia sedang diuji oleh Allah lewat orang tersebut. Siapapun orang itu. Siapapun. Maka misalkan saya disakiti oleh tetangga saya, maka memang sengaja Allah kirimkan dia sebagai ujian buat saya kan. Saya sedang terkena musibah. Sementara di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah berikan kepadanya musibah. Itu poin pertama. Berarti ketika kita tersakiti, kita kena musibah, ini Allah sedang menginginkan kita baik. Sementara keinginan itu ketika Allah yang menginginkan, pasti terjadi apa enggak? Pasti terjadi. Pasti. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Anda terkena musibah, apapun, Anda disakiti orang, sakit hati banget karena omongan orang, karena hinaan dari orang lain, karena fitnahan dari orang, maka ingat saat itu Anda sedang diinginkan kebaikan oleh Allah datang pada Anda. Sementara yang menginginkan Allah, maka pasti kebaikan itu akan datang. Nah, maka ketika kebaikan itu sedang dinantikan kedatangannya dan pasti datang, maka untuk apa Anda menangis kan? Saatnya Anda apa? Tersenyum. Poin kedua. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu itu duduk bersama An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama Abu Bakar, maka datang seorang laki-laki mencaci maki Abu Bakar. Abis kamu ini, abis. Dan Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan? Jalisun yatabassam. Rasulullah sekedar duduk, tidak membela Abu Bakar. Dalam beberapa keadaan Rasulullah malah tersenyum. Coba, ini sahabatnya disakitin orang dengan lisannya, Rasulullah cuma apa? Tersenyum. Kemudian ketika falamma radadtu alaihi ba'da qawli, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika aku mulai balas orang ini sedikit dari omongannya dia, tiba-tiba apa? Rasulullah berdiri dan Rasulullah meninggalkan saya. Kemudian Abu Bakar kaget, loh tadi saya dicaci maki, saya disakiti, engkau diam. Ketika aku mulai membela diri, engkau berdiri dan engkau pergi. Maka oleh Abu Bakar Rasulullah dikejar, didatengin. Terus Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, aku dihina, aku disakiti, engkau diam. Ketika aku mulai membalas sedikit dari ucapannya, engkau berdiri dan kemudian engkau pergi. Apa Rasulullah katakan? Ya Abu Bakar, tadi waktu engkau duduk diam tidak membalas, saat itu malaikat-malaikat Allah berada di atas kepalamu dan dia membelamu. Sekarang lihat, ketika Anda tersakiti dan Anda tetap memunculkan senyuman, malaikat yang bela Anda. Tapi ketika engkau mulai membalas, maka malaikatnya pergi, posisi malaikat digantikan setan. Rasulullah mengatakan, maka aku tidak mau duduk bersama dengan setan. Berarti ingat poin yang kedua, ketika Anda merasa tersakiti, cukup diam, nikmati, yakini bahwa Anda sedang dibela oleh malaikat-malaikat Allah, dan kemudian malaikat-malaikat itu sedang membalaskan keburukan orang tersebut untuk Anda. Poin ketiga, ini kisah sering sekali disampaikan, tapi kemudian kita perlu terus mengulangnya
untuk pengingat buat diri kami pribadi, buat pemirsa sekalian, dan insya Allah buat siapapun yang mendengarkan tayangan ini. Kisah antara Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian putrinya yang notabene adalah istri dari An-Nabi SAW, yaitu Ibunda Aisyah, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, yaitu difitnah melakukan zina, wal'iyadzubillah. Ternyata singkat cerita, setelah kisah fitnahan ini terbongkar, ternyata ketahuan salah satu yang memfitnah dalangnya adalah sepupunya Abu Bakar yang bernama Mistah. Masih family setia. Sepupu, dekat. Ayah. Dalam keadaan si Mistah ini laki-laki miskin yang semua keperluan sehari-hari kehidupannya dibiayai oleh Abu Bakar. Makannya, pakaiannya, uangnya, rumahnya, semua dari Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu merasa marah. Dan nampaknya kok ya memang pantas ya marah. Loh, ini putriku. Dalam artian yang lain dia juga masih kerabatmu wahai Mistah. Dalam keadaan engkau orang miskin yang semua kebutuhanmu aku bantu. Kok tega-teganya engkau memfitnah putriku? Maka ketika Abu Bakar marah, maka Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah bahwa mulai hari ini Abu Bakar As-Siddiq tidak akan membantu Mistah. Biarin dia mau melarat, dia mau miskin, dia mau kelaparan, itu urusannya dia. Karena memang dia pantas mendapatkan itu. Tak lama setelah sumpah Abu Bakar untuk tidak akan kembali membantu Mistah, Allah turunkan ayat Al-Quran pada surah An-Nur ayat yang ke-22. Di mana Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Yang artinya kurang lebih, tidak pantas, tidak selayaknya orang yang memiliki keluasan rezeki, orang yang memiliki keutamaan seperti Abu Bakar, itu bersumpah untuk tidak mau membantu kerabatnya, untuk tidak mau membantu orang-orang miskin, untuk tidak mau membantu para muhajirin. Maka Allah firmankan, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Hendaknya engkau maafkan dan hendaknya engkau berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Bukankah kalian ingin diampuni oleh Allah? Wallahu ghafurur rahim, dalam keadaan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ayat ini Abu Bakar ngerti, ini ayat buat saya nih. Terus bagaimana? Berarti Allah menginginkan saya memaafkan Mistah. Saya berlapang dada atas apa yang Mistah lakukan yang itu menyakiti saya. Dengan jaminan apa? Allah akan berikan ampunan untuk saya. Maka al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Maka tersenyumlah Anda, karena ketika Anda tersakiti dan kemudian Anda berlapang dada untuk bisa memaafkan, saat itu ampunan Allah sedang datang kepada Anda. Yang terakhir, poin yang keempat, yaitu kisah dari kehidupan An-Nabi SAW ketika beliau SAW itu melakukan Fathu Makkah, pembebasan kembali kota Makkah. Dalam keadaan ketika Rasulullah di Makkah Al-Mukarramah, 13 tahun perjuangan awal Rasulullah disakiti, difitnah, dicaci maki, diboikot, dihina. Semua bentuk cacian, makian yang menyakitkan hati Rasulullah terima. Percobaan pembunuhan. Berkali-kali. Sampai puncaknya permusuhan kan, berusaha untuk dibunuh gitu. Tapi ketika Rasulullah kembali ke kota Makkah, dalam keadaan Rasulullah memiliki pasukan yang begitu besar, dan orang-orang kafir Quraisy di kota Makkah tidak memiliki kemampuan untuk melawan bahkan membela diri, dan Rasulullah mengumpulkan semua pasukan dan orang-orang kafir Quraisy di sekeliling Ka'bah, apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy mulai ketakutan. Dia bilang, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini kita bakal dibantai. Rasulullah bilang apa? La, tidak. Al-yaum, hari ini, yaumu marhamah. Hari kasih sayang. Masya Allah. Idhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah kalian semua, kata Rasulullah, semuanya kita maafkan.
Coba bayangin. Artinya ketika kita masih berikhtiar untuk tetap senyum gitu dikala kita disakiti orang lain, maka pada hakikatnya kita sedang menjalani apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua.